Jangan hanya memberi materi yang mereka butuhkan, tapi berikan banyak keterampilan agar mereka bisa bertahan tanpa harus bergantung kepada orang lain. Itulah misi nyata Melissa Sunjaya untuk anak-anak jalanan. Lewat proyek Boneka PP, Melissa Sunjaya bekerjasama dengan tempat penampungan anak jalanan, memberikan serangkaian keterampilan. Tujuannya membuat anak jalanan binaan ini mandiri. Seperti apa proyek Boneka PP ini menginspirasi anak-anak jalanan untuk berdiri dengan kemandirian dan kemampuannya? Simak laporan reporter Tempo TV Reski Reza Pratama. 5 tahun sudah, Pipit memilih berhenti dari profesinya sebagai pengamen jalanan. Ia mengasah keterampilannya di rumah penampungan anak-anak jalanan. Pipit yang berusia 15 tahun menjadi salah satu anak asuhan Kampus Dekomia Modern atau KDM yang mendapat keterampilan membuat boneka PP. Ya, kita bisa juga dapat keterampilannya ya, buat saya bikin PP doll sendiri, terus untuk belajar untuk menjual ke orang dan bicara tentang PP doll. Setelah itu manfaatnya kita bisa ambil sendiri sih, bisa keterampilan, bisa jahit, bisa tahu manfaat PP doll itu ke kita. Orang sebenarnya nggak ngerti PP doll itu apa sih, apa. Nah, setelah kita kasih tahu, mereka senang banget bisa bantu kita kan, semua yang dari KDM. Selain keterampilan, membuat boneka PP memberikan harapan baru bagi Pipit dan sejumlah anak jalanan. Dengan segala keterbatasan, Pipit dan anak jalanan lainnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Pertama yang kita kasih tahu ke mereka adalah menjelaskan dulu apa sih ini PP doll ke mereka. Dari sedikit demi sedikit yang kami jelaskan, mereka mulai tertarik dan mereka mulai mau belajar. Dari awal agak banyak memang anak-anak yang mau ikut andil untuk belajar membuat PP doll ini. PP doll itu cuma boneka yang kecil, dijual dengan harga yang 1.000. Terus bukan dijual untuk bonekanya, untuk kita kan, untuk harga makan kita. Iya, senang aja kan, kita yang buat, kita yang jual. Mungkin orang bisa membantu kita dengan PP doll. PP adalah sebuah karakter fiktif dalam buku cerita yang ditulis oleh seorang perempuan berkebangsaan Perancis, Virginie Casse. Melissa Sunjaya yang menciptakan karakter PP dalam buku itu ingin berbagi dengan anak-anak jalanan. Melissa berharap lewat boneka PP ini, anak-anak bisa mengubah hidup mereka, lebih percaya diri, dan tidak berpikir untuk kembali ke jalanan. Waktu saya ngajarin mereka untuk bikin PP doll, itu aku cuma pilih 5 anak waktu itu. Karena 5 anak ini ceritanya mereka apprentice saya. Terus nanti kalau mereka udah pakar, mereka harus terusin ini ke teman-temannya gitu. Nah, waktu itu tuh mereka juga magang di tempat kita. Setiap anak tuh kita ajak untuk magang di tempat kita kayak 1 hari, mulai dari bikin PP-nya itu juga, tapi juga ngelihat cara kita jualan segala macam gitu. Terus mungkin dari situ juga mereka lihat gimana hal yang simple itu bener-bener bisa menjadi sesuatu dan bisa membentuk suatu ikatan emosional ke orang lain gitu. Seluruh hasil penjualan boneka PP dapat diberikan untuk anak-anak jalanan di kampus Dekomia Modern ini. Yang aku lebih senang lagi dari sini tuh kayak banyak orang yang tergerak dari project ini. Jadi maksudnya orang secara individu juga secara company lain gitu ya. Nah, mereka tuh mereka ikut participate sama project ini. Jadi baru 1 tahun meluncurkan project ini, kita tuh kira-kira udah kasih ke mereka sekitar $6.500 deh. $6.500. Dan itu di-share untuk berapa anak jalanan yang ada di KDM? Itu di-share ke ke semua anak jalanan yang di, dan itu sekitar 60 sampai 70 anak. Dari mereka untuk mereka. Itulah cara Melissa dan pendamping melatih dan mengarahkan anak-anak jalanan binaan untuk melihat bukti nyata setiap kemampuan yang bisa mereka lakukan.
Mereka nggak pengen terkekang sama satu doktrin apapun. Mereka pengen jalanin hidup mereka seperti apa adanya mereka. Jadi, nah itu tuh sebenarnya kehebatan, tapi juga kelemahan yang kita mesti tanganin gitu. Itu mereka sebenarnya punya kemampuan yang lumayan gitu. Jadi tinggal kita saja pendampingnya yang harus sabar-sabar untuk kamu bisa loh Dek, kamu bisa gitu. Membuat mereka untuk lebih nyaman untuk melakukan hal seperti ini. Tahun 2013, perusahaan listrik negara akan menaikkan tarif dasar listrik sekitar 15% dengan alasan menutupi kerugian akibat subsidi listrik. Padahal, saat ini daerah yang terpapar listrik di Indonesia baru 60%. Artinya, masih banyak wilayah Indonesia yang belum teraliri listrik. Pasokan listrik baru dinikmati sebagian masyarakat di ibu kota kabupaten. Seberapa mendesak kenaikan TDL ini? Lalu jika TDL naik, mampukah PLN memperbaiki pelayanannya? Simak wawancara kami dengan Sekretaris Perusahaan Listrik Negara PLN, Adi Supriyono berikut ini. Pemerintah berencana akan menaikkan tarif dasar listrik tahun depan sekitar 15%. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakang pemerintah untuk menaikkan TDL? Dan juga yang kita ingin tahu kenapa PLN itu sebagai perusahaan besar begitu terus merugi sehingga subsidi listrik harus dicabut begitu. Oke, jadi intensinya kenapa tarif listrik harus naik? Sebenarnya gini, kebutuhan untuk menyediakan tenaga listrik itu ada dengan nilai tertentu, katakan 200 triliun gitu untuk seluruh Indonesia. Kemudian dari tarif ini kan ditentukan oleh pemerintah. Nah, dari tarif dan listrik yang dijual kita hanya dapat katakan 120 triliun. Sehingga yang 80-nya ini dari mana dong? Dengan itu yang kemudian menjadi beban pemerintah yang namanya subsidi, katakan 80 triliun. Itu yang terjadi seperti itu. Kenapa merugi? Ya memang begini, bisnisnya PLN ini agak unik. Dia di hulunya, ini boleh naik turun nih, BBM, terus batu bara boleh naik, gas boleh naik. Tapi gitu kalau kan. listrik? Tapi tarifnya di ujung nggak dikunci ini. Nah ini yang terus membuat kami tidak bisa mengikuti kenaikan yang ada di hulunya. Sementara kalau bicara efisiensi, tentu saja kita sudah lakukan banyak efisiensi. Tapi tentu itu ada batasnya juga. Jadi keterbatasan itu yang memang terpaksa mau tidak mau harus dipenuhi dari subsidi. Tapi rasio elektrifikasi kita masih sekitar 70% begitu, masih banyak daerah-daerah terutama daerah pedalaman yang belum teraliri listrik begitu. Dan sekarang pemerintah berencana menaikkan TDL ini. Apakah memang PLN nanti bisa menjamin bahwa kenaikan TDL akan diikuti dengan pelayanan yang lebih maksimal dan juga daerah-daerah menjadi lebih teraliri listrik lagi begitu? Baik, sebenarnya naik atau tidak naik, PLN tetap melakukan yang terbaik untuk melayani. Karena ini hanya masalah siapa yang mau nanggung selisihnya ini, apakah di pemerintah atau masyarakat, gitu kan. Tapi tingkat pelayanannya itu sudah ditentukan oleh biaya yang sudah ada ini. Jadi itulah kewajibannya PLN berapa, kita punya tingkat TMP istilahnya, tingkat mutu pelayanan. Nah, ketika itu sudah dipenuhi, oke, berarti kita sudah memenuhi dengan angka itu dan biayanya sekian gitu kan. Nah, oke, jadi berlanjut ketika tarifnya memang tidak berubah, ya kita tidak bisa. Tapi ketika tarifnya naik, oke, yang berkurang adalah subsidinya, Mbak. Tapi tarif yang naik ini hanya untuk pelanggan di atas 1.300 volt ampere begitu, dan itu hanya sekitar 20-30% dari total pelanggan PLN. Nah, ini seberapa signifikan begitu? Ini dapat membantu PLN untuk memperluas jaringannya? Oke. Kenaikan ini kan terhadap KWH-nya, terhadap listriknya. Jadi meskipun pelanggan yang naik ini jumlahnya sedikit, tapi konsumsinya tuh paling banyak gitu, Mbak. Jadi memang kita punya sekitar 39 juta pelanggan yang nantinya tidak naik, yaitu yang untuk yang 450 VA dan 900 VA. Tapi konsumsi mereka dibandingkan dengan yang nanti harus memikul kenaikan jauh lebih banyak pemakaian di yang nanti akan naik. Jadi yang di meskipun jumlahnya banyak,
yang tidak naik ini, tapi volume pemakaiannya relatif lebih rendah. Ya, jadi mungkin bisa diceritakan Pak, langkah-langkah apa saja yang dilakukan PLN misalnya setelah TDL nanti naik, apa yang akan dilakukan PLN untuk lebih memaksimalkan pelayanannya? Kita akan lakukan, sebenarnya sudah dilakukan sih inovasi-inovasi bagaimana kita bisa lebih efisien lagi.